Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar Anda di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 15 Juni 2025. Semoga sehat selalu dan tambah bahagia. Kita bertemu lagi di acara mingguan kesayangan Anda, yaitu Sunday with James Cohen Smith Windsor, di mana setiap minggunya kita akan bahas sesuatu yang menarik, termasuk mungkin sesuatu yang menarik perhatian banyak kalangan ya. Dan mohon maaf kalau kemungkinan ini akan berdurasi pendek ya teman-teman, karena saya nanti sekitar jam 8 atau 8.30 pagi waktu Indonesia Barat nanti akan kembali OTW ke Masjid Al-Karim Bumi Bintang Permai, Pesanggrahan, Jaksel, untuk menghadiri kajian dwi mingguan ya, bersama motivator kondang, yaitu Bapak Dr. Tubagus Wahyudi atau akrab disapa Om Bagus ya, yang kali ini nanti materinya insya Allah adalah tentang public speaking, bukan tentang pikir lagi. Yang pertama kali saya ikut kajiannya Om Bagus itu adalah tentang pikir, dan itu sudah saya catat sih beberapa ringkasan poin-poin beserta punchlines-nya gitu dari apa yang disampaikan oleh Om Bagus sebelum kita libur Idul Adha kemarin. Hari lahir Pancasila kemarin ada nggak kajiannya ya? Tanggal 1 hari Ahad ada ya? Saya pertama ikut itu tanggal 25 Mei 2025. Terus tanggal 1 nggak ada karena dia 2 minggu sekali kan. Tanggal 1 nggak ada. 2 minggu itu tanggal 8, cuma karena tanggal 8-nya masih hari Tasyrik Idul Adha, jadinya diundur seminggu kemudian jadi tanggal 15. Nah, nanti ada lagi 2 minggu lagi teman-teman. 2 minggu lagi berarti nanti tanggal 29 Juni, pas setelah kita tahun baruan atau Muharraman gitu. Ya. Pokoknya datang deh teman-teman ke Masjid Al-Karim Bumi Bintang Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tiap 2 minggu sekali ya. Tiap 2 minggu sekali ya. Nanti teman-teman bakal dapat sesuatu yang breathtaking, yang bakal mengguncang hidup teman-teman untuk hari ini dan seterusnya. Iya, jadi datang aja. Mumpung acaranya gratis, terbuka buat umum ya, siapa aja boleh datang ya. Datang aja. Rugi kalau nggak datang teman-teman. Rugi, saya katakan rugi kalau nggak datang. Rugi kalau nggak datang. Jadi alhamdulillah, pokoknya mantap lah ilmu-ilmu yang diberikan. Ini aja saya aja ketagihan datang. Walaupun saya baru pertama kali, itu karena ada sesuatu lah. Karena ada sesuatu, jadinya saya daripada bosan di rumah, datang aja lah ke ini Om Bagus gitu. Cuma satu, kalau datang ke sana jangan tangan kosong, bawa buku catatan, bawa alat tulis, dicatat tuh poin-poinnya, yang penting-pentingnya, biar nanti di rumah bisa kita baca-baca. Kayak saya kemarin saya sampaikan highlights-nya kepada teman-teman ya kan, tentang apa yang
tanggal 25 Mei kemarin dibahas sama Om Bagus gitu. Itu menarik teman-teman sebabnya. Ya kenapa saya catat, saya sampaikan highlights ya, karena saya pikir teman-teman mungkin perlu kan. Soalnya gini teman-teman, saya cari di YouTube atau di IG-nya nggak ada teman-teman, nggak ada. Kayaknya itu konten eksklusif buat membernya gitu. Kayak itu konten yang eksklusif buat membernya doang gitu. Jadi tidak disebar luas kepada umum gitu loh. Padahal sih harusnya disebar luas lewat umum ya, karena kan Kahfi Motivator School itu kan punya channel YouTube sendiri kan, namanya MoTV kan. Punya channel YouTube sendiri, itu bisa dimanfaatin tuh buat diluasin. Om Bagus juga punya channel YouTube, ya siapa tahu bisa disebar luasin juga, agar supaya kayak bisa dilihat oleh satu Indonesia, atau mungkin bisa dilihat satu dunia gitu loh, terutama mungkin oleh para diaspora Indonesia di seluruh dunia ya, yang nggak bisa ke Masjid Al-Karim, Bintaro Permai, biar ikut juga tuh merasakan ini apa ilmu yang bermanfaat dan berfaedah dari Om Bagus itu. Ya, namanya juga diaspora. Diaspora kan nggak di Indonesia dong. Macem-macem. Nanti sampai rumah saya akan jelasin konsentrasi diaspora Indonesia itu paling banyak ada di mana, ya. Dan sekali lagi saya minta maaf ya kalau tayangan kita pada minggu ini akan berdurasi pendek teman-teman, karena saya juga mempersiapkan buat nanti ikut kajiannya Om Bagus, yang kalau di spanduk itu mulainya jam 8 pagi tertulisnya waktu Indonesia Barat. Tapi pas pertama saya ikut kajiannya tanggal 25 Mei yang lalu, itu kajiannya baru dimulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, selama 120 menit, 2 jam ya teman-teman ya. Kita jeda sebentar ya teman-teman, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Ini saya coba untuk sekarang ini nggak pakai eksternal, nggak pakai mic eksternal ya, tapi pakai langsung aja dari HP saya. Jadi biar nggak ini, suaranya mungkin biar lebih jelas. Nah teman-teman semuanya, sampai mana tadi ya kita cerita? Iya. Nah kenapa saya tadi menjanjikan sampai di rumah nanti saya bakal cerita di mana konsentrasi sebenarnya diaspora Indonesia yang paling besar. Karena kemarin pas saya pulang dari Bogor ya, setelah saya mengerjakan PR yang alhamdulillah udah saya kerjain PR-nya. Kalau belum nonton silahkan tonton videonya di sebelum yang ini. Jadi saya tuh pulang lewat kantor BPMI teman-teman, Badan BPPMI, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian di era Bapak Presiden Prabowo Subianto dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Jadinya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kemen P2MI, yang menterinya dijabat oleh Pak Abdul Qadir Karding dari PKB dan wakilnya Ibu Kristina Aryani dari Golkar. Itu merupakan anggota senior dari Komisi 1 DPR. Gitu. Jadi banyak banget anggota Komisi 1 DPR yang menjabat menteri di kabinet merah putih Presiden Prabowo ya. Pak Sugiono jadi Menteri Luar Negeri, Pak Fadlison jadi Menteri Kebudayaan, Gus Imin menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan
masyarakat, kemudian Pak Rifki Harsha menjadi Menteri Ekonomi Kreatif ya, Menekraf ya. Kemudian ada Ibu Muti Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPR sebelumnya. Ketua Komisi 1 DPR sebelumnya ya, sebelum Pak Utut Adianto. Ya, terus Pak Ludwig Paulus jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Polkam, Politik Keamanan. Bu Kristina jadi Wakil Menteri P2MI, Wakil Kepala BP2MI. Itu beberapa nama-nama anggota Komisi 1 DPR yang jadi menteri dan wakil menteri atau wakil kepala badan atau kepala badan di Kabinet Merah Putih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi betul memang itu krem de la kremnya DPR itu ada di Komisi 1 gitu. Di Komisi 1 DPR. Tuh. Ketuanya sendiri, Ketua Komisi 1 DPR yang sekarang nih Pak Utut itu adalah mantan pecatur Grandmaster. Itu Grandmaster catur pertama dari Indonesia. Terus wakilnya ada Kang Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat dari PKS. Ada Devikardo Agung Laksono dari Golkar. Terus ada Gerardus atau Gerard Budi Satrio Jiwandono ya. Ponakannya Presiden Prabowo Subianto ya. Anaknya kakaknya Prabowo itu, kakak sulungnya Pak Presiden Prabowo itu. Gerardus Budi Satrio Jiwandono. Terus ada satu lagi yang dari Demokrat itu. Ada satu wakil ketua dari Demokrat Komisi 1 DPR. Nah, buat yang belum tahu teman-teman, Komisi 1 DPR itu adalah komisi yang membidangi pertahanan keamanan, luar negeri, Kominfo Digi, komunikasi, informasi digital. Nah, itu bidangnya itu teman-teman. Bidang-bidang yang memang strategis gitu. Hankam, Kominfo Digi, sama luar negeri dan urusan internasional. Jadi mitra-mitranya ada Kemenko Polkam, ada mitra-mitranya ada Kementerian Luar Negeri, Kemenkom Digi, Komunikasi Digital, ada Kementerian Pertahanan, Kemenhan, ya, ada ya banyak lah mitra-mitranya. Kecuali TVRI dan RRI ya, itu pindah ke Komisi 7 mitranya. TVRI, RRI pindah ke Komisi 7 yang membidangi pariwisata. Ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Parekraf. Itu di Komisi 7. Ya. Kalau komisi yang membidangi agama itu Komisi 8 DPR. Bukan hanya agama sebenarnya Komisi 8 DPR itu. Komisi Pemberdayaan Perempuan itu juga ada di DPR. Ketuanya adalah Fadilatus Syekh Ustaz Marwan Dasopang dari PKB. Kalau kesehatan itu di Komisi 9 DPR. Nah, yang baru itu adalah Komisi 12 dan Komisi 13 DPR. Komisi 12 saya nggak tahu, saya nggak hafal itu di bidang apa. Kalau Komisi 13 itu adalah reformasi, birokrasi, regulasi, dan institusi. Nah,
mitra-mitra yang dulu ada di Komisi 3 DPR atau Komisi Hukum DPR itu pindah ke Komisi 13. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenkokumham IMIPAS, dan kementerian yang dikoordinasinya ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian IMIPAS, Imigrasi Pemasyarakatan, kemudian Dirjen Haki, Hak Kekayaan Intelektual, terus Kemenpan RB, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, itu pindah ke sana. Nah, sementara Komisi Hukum DPR, Komisi 3 itu mitranya sekarang jadi hanya lembaga yudikatif. Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ketuanya adalah Pak Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Nah, jadi di DPR 2019-2024 ini PDIP dapat jatah ketua komisi pimpinan DPR selain ketua ya. Pimpinan DPR selain ketua itu ketua DPR, ada ketua Komisi 1 DPR, terus ada ketua Komisi 4 atau Komisi 5 DPR yang ketuanya Pak Lasarus ya. Pak Lasarus, terus ketua Badan Anggaran DPR Pak Said Abdullah ya. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR gitu. Iya. Tapi jujur ya, PDIP pegang ke Komisi 1 DPR itu aja udah terhormat banget ya. Karena di periode sebelumnya PDIP itu pegang ketua untuk bidang yang sebenarnya gak terlalu strategis ya. Periode sebelumnya PDIP itu pegang ketua Komisi 3, 4, 5. Komisi 3 Komisi Hukum ya. Yang terakhir ketuanya adalah Pak Bambang Pacul Wuryanto yang sekarang jadi wakil ketua MPR. Karena Komisi 1, Komisi 2-nya itu dipegang sama Golkar. Komisi 1-nya ketuanya Bu Mutia Hafid yang sekarang Menkom Tinggi Kabinet Merah Putih. Terus Komisi 2 ketuanya adalah Pak Doli Tanjung. Ya, yang jadi anggota Komisi 2 biasa, teman-teman. Nah, Komisi 2 DPR ketuanya adalah dari Nasdem. Nah, tapi Golkar ini di DPR yang sekarang ini pegang ketua komisi yang seksi, teman-teman. Yang gak kalah seksinya. Komisi 10 tuh pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Itu ketuanya itu aktivis kampus, Ibu Hetifah Saifudian. Ya, aktivis kampus. Jadi mitra Komisi 10 DPR itu ada, kalau sekarang ya, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ditambah badan-badan terkait ya seperti KONI, KOI, kemudian IMI, PSSI dan seterusnya banyak lah yang berkaitan dengan itu. Komisi 11 itu Komisi Keuangan, ketuanya masih dipegang Golkar. Komisi 12 juga dipegang oleh Golkar ketuanya. Gitu. Nah, Golkar di DPR periode ini juga rada strategis, teman-teman, karena ketua fraksi Golkar di DPR RI 2024-2029 adalah sekjennya sendiri, Pak Sarmuji. Gitu. Kalau Pak Utut Adianto, ketua fraksi PDIP di DPR RI 24-29 ini kan ya nggak begitu inilah ya,
Karena Pak Utut ini kan cuman ketua biasa lah, ketua atau pejabat di PDIP biasa lah gitu. Bukan high rank seperti Pak Sarmuji di Golkar. Nah, Pak Utut ini ketua fraksi dan ketua komisi di DPR. Komisinya bukan komisi main-main itu. Komisi 1 yang tadi saya bilang. Oh iya, komisi 4 tuh komisi pertanian, teman-teman. Komisi 4 itu komisi pertanian. Ya, baru ingat saya. Disinggung tuh sama Pak Utut itu. Kalau Pak Utut tuh kan di struktural PDIP kan cuman biasa lah gitu kan. Kalau Pak Sarmuji sekjen. Terus Gerindra ketua fraksinya Pak Budi Jiwandono itu termasuk itu masih biasa lah gitu, masih biasa lah di struktur Partai Gerindra, bukan high rank banget, enggak. Bukan high rank banget, enggak. Yang high rank, lebih high rank dari Pak Budi Jiwandono di Gerindra tuh Pak Dasko, ketua harian, tuh wakil ketua DPR. Pak Muzani, sekjen, itu ketua MPR yang sekarang. Pak Fadlison, wakil ketua umum, ya kan, wakil ketua umum Partai Gerindra, itu Menteri Kebudayaan yang sekarang. Tuh. Terus Pak Ferry Juliantoro, Waketum juga, Waketum Gerindra, itu Wamenkop, wakil Menteri Koperasi, Kabinet Merah Putih. Gitu. Kemarin itu saya lewat tuh kantornya, kantor Kemenkop. Kop aja ya teman-teman, nggak kop UMKM, karena dipisah. Koperasi-koperasi, UMKM dipisah. Sama Parekraf juga bukan lagi Parekraf, dipisah. Kemenpar, Paraja, Ekraf aja gitu. Kalau Menteri Pariwisata, menterinya Bu Widi Wardana. Kalau wakilnya Mbok Niluh Puspa. Kalau Menteri Ekraf tadi Pak Rifki Harsha. Ininya menterinya, wakilnya Bu Iren Umar, wakil Menteri Ekonomi Kreatif, itu Bu Iren Umar. Iya, dipisah teman-teman. Banyak yang dipisah-pisah memang, yang tadinya digabung di Kabinet Merah Putih ini, ya. Dan contohnya Kemendikbudristek dipisah 3, Kemenkumham dipisah 3, ada koordinatornya juga. Kemenkumham naik level jadi Kemenkokumham. Tapi dipecah juga 3, Kemenkum, Kemenham, Kemenimipas. Mendikbudristek jadi Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenbud. Ya. Terus kemudian yang dipecah lagi koperasi UMKM 2 dipisah. Terus Kemendes PDTT ya, karena ada transmigrasi dipisah. Jadi Kemendes PDT, pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal. Terus ada lagi Kementerian Transmigrasi. Kementrans. Nah, nanti kita ngomongin lagi tentang transmigrasi ya teman-teman. Saya udah pernah bahas itu sebabnya, tentang transmigrasi. Penting itu sebabnya. Terus banyak yang dipisah-pisah tuh, banyak teman-teman. Banyak yang dipisah-pisah itu. Yang dipecah-pecah itu. Karena kata buzzernya itu namanya kabinet terfokus gitu. Namanya kabinet terfokus, kabinet terarah gitu. Dan kabinet terarah, kabinet terfokus gitu. Biar kerjanya tuh fokus ke bidang ini gitu.
Saya jujur kalau saya jadi presiden ya nanti, saya akan restore lagi, jadi digabung lagi yang dipisah-pisah ini jadi apa, meskipun tidak semua ya, tidak semua ya. Contohnya koperasi UMKM digabungin lagi, kemudian bahkan ekonomi kreatifnya jadi Kopekraf UMKM pindah ke situ, pariwisata tetap, terus kependidikan di dua aja, dua aja, pendidikan semua jenjang dan kebudayaan jadi balik lagi ke sebelumnya, dikbud aja, ristek aja gitu, ristek aja gitu. Kemudian yang bidang hukum yang dipecah lagi tuh ya, bidang hukum sih tetap ya, Kemenham. Cuman yang imigrasi dan pemasyarakatannya itu yang saya pisah. Imigrasi aja, pemasyarakatan aja. Gitu. Karena beda tupoksi. Kan kalau pemasyarakatan itu kan urusannya dengan lapas, dengan penjara, dengan koreksi setelah dibina di lembaga pemasyarakatan. Kalau imigrasi itu kan berkaitan dengan arus masuk keluar orang dari dan ke luar Indonesia gitu. Beda urusan gitu. Cocoknya tuh imigrasi dengan pengelola perbatasan, BNPP. Nah, karena kan perbatasan kita kan juga rentan tuh ya, kayak gitu. Tapi nanti aja itu dibahas ya. Nanti aja dibahas ya. Nah jadi teman-teman semuanya, kalau saya boleh katakan ya, tadi janji saya apa saya lupa. Jadi sebenarnya diaspora Indonesia tuh paling banyak tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari Asia teman-teman. Nomor satu paling banyak itu ada di Malaysia sebenarnya, bukan di Hong Kong. Itu kan kita masuknya depensi ya. Tapi banyak pekerja kita di Hong Kong, di Taiwan tuh banyak gitu. Diaspora di sana udah terbentuk gitu. Bahkan udah blend dengan orang setempat gitu. Kemudian baru di Malaysia, karena kan serumpun kan, Malaysia dan Indonesia itu kan serumpun. Banyak tuh diaspora kita di Malaysia, banyak. Kemudian diaspora kita juga paling banyak lagi ada di Singapura, bahkan udah jadi warga negara sana. Paling jauh diaspora kita itu adalah di Amerika Serikat sama Kanada. Paling jauh. Ya, paling jauh diaspora Indonesia sebenarnya paling banyak tuh di Amerika Serikat dan Kanada. Konsentrasinya paling banyak itu di California satu kalau di Amerika Serikat. Kalau di Kanada konsentrasi paling banyak di Toronto. Kalau negara bagian di Ontario, tempat Toronto dan ibu kota Kanada Ottawa itu berada. Nomor 2 lagi tuh di sepanjang East Coast USA, DC, Virginia, Maryland, New York ya. Di sepanjang East Coast dari USA. Terus paling jauh yang berikutnya lagi adalah di Belanda ya, karena memang dulu kan kita dijajah Belanda lama banget. Bahkan ada warga negara Indonesia yang udah jadi warga negara Belanda. Itu tau nggak, itu 2 personel Darah Puspita itu kan jadi warga negara Belanda itu. Maksud satu yang baru meninggal gitu. Itu kan jadi warga negara Belanda itu. Dimakaminnya juga di sana, di Belanda teman-teman. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia, orang-orang turunan Indonesia ataupun diaspora Indonesia di Belanda tuh banyak. Bahkan itu diaspora Indonesia di Belanda tuh adalah yang paling banyak di Eropa, teman-teman. Paling banyak di Eropa tuh di Belanda sebenarnya.
Ntar saya lanjut lagi, mau bayar besar dulu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kenapa diaspora Indonesia paling banyak itu ada di Belanda? Ya karena kan Indonesia kan dijajah Belanda, Pak. Banyak juga orang-orang Indonesia yang keturunan Belanda, teman-teman. Yang contohnya yang dinaturalisasi jadi pemain sepak bola timnas Indonesia ini kan banyak kan dari Belanda, teman-teman. Bahkan bekas wakil perdana menteri UK dan juga bekas pejabat Facebook ya, Sir Nick Clegg, itu juga ada darah Indonesia loh. Dari pihak dari ibunya Nick Clegg, itu orang Belanda turunan di sini. Turunan Indonesia, teman-teman. Gitu. Jadi memang itulah kenapa Belanda menjadi pusat diaspora Indonesia di Eropa gitu. Nomor 1 Belanda, nomor 2 di Jerman, teman-teman. Karena mungkin pengaruh presiden ketiga RI, Profesor B.J. Habibie pernah di Jerman, kuliah di Jerman, sekolah di Jerman, terutama teknik ya. Itu makanya kenapa banyak orang-orang Indonesia yang juga membentuk diaspora di Jerman, teman-teman. Lalu nomor 3 paling banyak itu ada di UK, United Kingdom. Ya. Paling banyak ada di United Kingdom, yang berikutnya lagi ada di Belgia. Belgia ini kan negara multilingual. Ada Flanders, ada Prancis, ada Belanda, ada Jerman bahasanya. Kalau Prancisnya Belgique, kalau Belandanya Belge. Gitu. Konsentrasinya juga beda. Kalau Flanders itu lebih ke arah utara dia. Dia kota terbesarnya tuh kota paling besar di Frisian itu namanya Antwerpen kalau bahasa setempatnya. Di Antwerpen gitu. Kalau Brussels atau Bruxelles itu di Wallonia. Itu yang berbahasa Prancis dominannya. Ya. Makanya jadi itulah Belgia atau Belge kata orang. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Belgium tuh. Itu 4 besar ya negara-negara yang menjadi diaspora Indonesia paling banyak di Eropa. Nomor 1 ya Belanda, nomor 2 Jerman, nomor 3 UK, yang keempat Belgium atau Belgia atau Belgique ya. Nomor 5 sebenarnya paling banyak itu ada di Rusia atau Rusia. Rusia dan Turkiya nomor 5 dan 6. Turkiya kan karena kita kan negara mayoritas Muslim, banyak tuh diaspora Indonesia di sana. Ada yang di Ankara, ada yang di Istanbul, ada yang di mana, banyak teman-teman. Ada yang di Konya, ada yang di mana, macam-macam. Ada yang di Iznik, ya banyak. Berbicara tentang Iznik, nah disitulah tempat di mana Nicaea, tempat konsili yang membentuk ajaran kekristenan itu ada, teman-teman. Dan di Iznik di Turkiya, teman-teman. Di Turkiya itu juga tempat disimpannya the Bible of Barnabas, Injil Barnabas yang itu ada ini. Menarik tuh kalau dikunjungi. Oke, teman-teman, maaf kalau durasinya pendek, teman-teman. Saya mau istirahat sebentar untuk mempersiapkan diri nanti mengikut kajiannya Om Bagus
beberapa jam 8 atau jam 9 pagi nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Happy Sunday buat semuanya.